Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan belajar mind hacking kedua, lanjutan dari yang pertama ya. Nah, jadi pertama tentang untuk bagaimana kita menghack ya, merentas pikiran sendiri. Sekarang kita untuk merentas pikiran orang lain ya. Perkenalan, nama saya Aris, saya sebagai master coach di sini. Ya. Kita ada di mind hacking ya, paling kiri bawah. Nah, minggu depan kita tentang meta pernapasan. Ya, kita sudah mulai akrab dengan istilah meta pernapasan ya. Jadi kita menyisipkan suatu informasi atau persepsi melalui terhadap suatu pernapasan dan dampaknya manfaatnya besar sekali ya. Kemudian kita akan belajar basic NLP 10 tentang energi, kemudian mind hacking 3. Nah, mind hacking 3 nanti kita tentang neurosemantik, kelanjutan dari hypnotic language pattern. Jadi advance-nya dari hypnotic language pattern. Ya. Nah, sekarang kemarin kita pas mind hacking 1, kita pada posisi 1 dan kita belajar menjadi posisi 2 atau posisi 3. Ya, tentu saja kita sebagai orang lain sekarang ya. Posisi kita bisa di pihak ketiga atau pihak kedua. Gitu ya. Jadi kita melakukan manipulasi pikiran pada pihak pertama gitu ya. Nah, jadi kita sebagai pihak kedua atau pihak ketiga. Dalam beberapa hal lebih mudah ya. Map is not the territory. Jadi di dunia di luar sana itu disebut dengan realitas eksternal sesungguhnya, kemudian ada di pikiran kita adalah disebut dengan realitas internal. Ya, sebelum masuk ke realitas internal melalui 3 tahapan ya, difilter, ya, yang tidak sesuai di delete. Ya, yang masuk belum tentu diterima itu begitu saja, dia mengalami distorsi ya. Filter, deletion dan distortion ini berdasarkan perjalanan hidup kita, pemahaman apa yang kita pernah pelajari sepanjang hidup kita, apa yang dogma-dogma agama kita, adat istiadat, kultur budaya dan sebagainya. Nah, itu mengalami filterisasi. Seperti itu ya. Nah, jadi ulangin. Nah, jadi di sini kita umumnya melakukan perubahan di filternya ini. Nah, jadi filter ini seperti antivirus ya. Nah, jadi misalkan otak di dalam kita ini internal reality, otak kita adalah komputer. Filter distortion dan deletion-nya seperti antivirus ya. Program-program yang baik boleh masuk, boleh mengakses komputer dan hard disk kita, tapi yang tidak baik akan dihapus ya, di delete. Nah, tapi antivirus banyak canggih-canggih ya, dia numpang ya sebagai trojan ya. Trojan itu waktu kerajaan Troy menyerang Yunani ya, jadi dia tentaranya ngumpet di suatu patung kuda besar disebut dengan patung Trojan ya atau Troya. Nah, jadi banyak kita nanti juga mempelajari embedded words ya, kalimat-kalimat disisipkan sehingga masuk melewati filter ini. Nah, jadi kita melakukan infiltrasi sehingga menembus filter di sini, gitu ya. Nah, bisa juga kita melakukan reframe ya, apa yang kita rubah dalam pikiran kita, dunia tiba-tiba di luar sana jadi berubah, gitu ya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, ini yang kita sudah pelajari. Jadi metode pertama ya, kita sudah pelajarin 2 minggu yang lalu, mind hacking pertama. Untuk aplikasi pada diri kita sendiri, aplikasi untuk pikiran kita sendiri. Apa yang bisa untuk kita sendiri, kita bisa lakukan untuk orang lain. Gitu ya. Nah, ini kita mengulang sebentar ya. Yang pertama adalah repetisi yang diskenariokan. Ya, kita udah setuju ya bahwa suka atau tidak suka repetisi akan menembus masuk ya ke bawah. Ya, suka atau tidak suka, kalau ada pengulangan dia masuk sendiri ya. Tapi bisa kita melakukan repetisi dengan sengaja ya. Nah, saya biasa melakukan teknik ini. Nah, kita menggunakan orang lain untuk membantu kita ya. Fenomena yang pertama adalah yang kita suka terjadi di jalan raya ya. Kita sedang menyetir seorang diri malam hari ya. Kemudian ada motor
menyusul kita, ngelakson kita, nunjuk-nunjuk ya. Dia nggak lihat kita kan bapak atau ibu kan, Pak, Bu, ambil nunjuk-nunjuk ban gitu kan ya. Nah, pertama kali kita nggak percaya malam-malam gitu kan ya. Nggak apa-apa kok, biasa aja, nggak ada yang aneh dengan mobil saya gitu ya. Nah, selang 1 menit sampai 3 menit kedua ada pengendara motor kedua nyusul ya, seakan-akan apa namanya tidak ada hubungan dengan pengendara motor yang pertama. Dia klakson lagi, teriak ban. Nah, gitu kan ya. Nah, kita mulai galau kan? Gitu. Nah, kemudian ada selang 1 sampai 3 menit kemudian ada yang ketiga. Ya. Sama ya, ban, klakson lebih kencang lagi. Nah, di situ udah kita bisa mengambil keputusan bahwa oh, ada masalah dengan ban saya dan saya minggir. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah minggir kita mungkin bisa terjadi hal yang kita tidak inginkan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menggunakan repetisi yang diskenariokan. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara yang sama ya, membangun kepercayaan diri seseorang. Kita bisa menggunakan 3 saksi yang berbeda ya, termasuk diri kita atau orang lain juga bisa ya. Berarti 4 di luar kita. Gitu ya. Nah, kita bisa ngatur apa namanya orang itu jadi kepercayaan diri tinggi sekali gitu ya. Jadi ini saya sering saya gunakan untuk ke klien saya gitu ya. Misalnya seorang anak yang kepercayaan diri rendah atau dia ada masalah apa, ini kita dalam konteksnya kepercayaan diri ya. Nah, terus begitu kemudian ini sebenarnya udah kita skenario kan. Orang kedua ibunya ya, orang ketiga omnya, orang ketiga siapa gitu ya, di skenario kan. Loh, kok kamu sekarang berubah ya, lebih percaya diri ya? Apa namanya, materi lebih berbinar ya. Kemarin ngobrol apa sama Om? Nah, gitu loh. Nah, itu jadi kita membangun kepercayaan di seseorang menggunakan 3 orang yang berbeda. Seakan-akan apa namanya tidak terjadi secara kebetulan, padahal kita sudah skenario kan. Nah, itu repetisi ya. Oke, yang kedua jebakan kebenaran. Kita sudah pernah belajar di hypnotic language pattern ya. Ya, kita menggunakan 3 fakta ya. Hari ini hari Minggu ya, benar. Tanggal 14 Februari 2021 ya, benar ya. Kita sedang belajar teknik mind hacking kedua, benar. Bahkan kita melalui Zoom ya, 4 kita melakukan 4 kali kebenaran ya. Atau kita menggunakan iya atau mengangguk setuju ya. Sekarang hari Minggu ya, tanggal 14 Februari ya. Nah, jadi kita sudah menyisipkan kata ya, atau setuju. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan sesuatu, dia akan lebih mudah untuk mengatakan ya atau setuju. Nah, karena kita sudah menyiapkan jebakan kebenaran, kita rencanakan. Jadi kalau masalah orang Indonesia kebanyakan ya apa namanya, ini enak atau enggak, kita jadi atau enggak ya, jadi berangkat atau enggak. Nah, kita memberi peluang seseorang untuk mengatakan tidak, gitu ya, mengatakan enggak. Ya, maka dari itu kita dari awal sudah mengesetnya energi tinggi dengan ya. Nah, yang nomor 3 adalah kita kemarin belajar ya dengan cerita, ya disebut dengan meta story atau meta persepsi. Kebanyakan orang menyukai cerita, ya. Nah, sebenarnya peristiwa itu netral. Nah, kita bisa mengganti persepsinya menjadi tidak netral, ya. Contoh saya sering apa namanya menceritakan tentang Blue Ocean dengan Red Ocean ya. Blue Ocean itu adalah bisnis yang sudah mature ya. Sudah mature, pasarnya sudah matang, cuman masalahnya jualannya banyak. Nah, jadi untungnya jadi sedikit, berdarah-darah ya. Nah, Red Ocean adalah kita membentuk pasar sendiri atau pasarnya masih dikit ya. Berdarah-darahnya di awal ya. Karena kita membangun sendiri produk kita, pasar sendiri kita bangun sendiri ya, nggak ada lawan atau lawannya dikit ya. Tapi kalau udah kita sampai berhasil maka nggak ada lawan, paling nggak dalam setahun sampai 3 tahun ya. Makin susah bidang itu dimasuki seseorang, makin lama kita bertahan. Makin mudah dimasuki seseorang, makin cepat orang akan mengcopy bisnis kita. Ya, jadi kalau kita akan apa namanya merencanakan orang supaya memilih Blue Ocean, ya kita bisa kalimat ini, pilih aja bisnis yang pasarnya sudah jelas ya, marketnya besar ya, nggak apa-apa sih untungnya dikit, nggak apa-apa kan resikonya juga kecil.
Ya, yang penting pasarnya sudah matang. Nah, gitu ya. Nah, pasar itu netral, tapi karena di sini kita menyenderungkan mereka untuk memilih blue ocean. Tapi kita bisa menyenderungkan orang untuk memilih red ocean ya. Ini bisnis baru ya. Nggak banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Mungkin hanya sedikit atau mungkin yang pertama kali Anda masuk ke situ. Memang awalnya berat. Tapi kalau ada sukses sedikit saingannya. Nah, kita dengan cerita ya. Dengan cerita itu kita bisa mengarahkan persepsi ke seseorang kepada yang kita mau. Ya. Termasuk bisnis juga ya. Kalau kita ingin mereka supaya tidak melanjutkan bisnis itu, enggak, jangan inilah, banyak gagalnya. Teman saya udah coba gagal ya. Ini juga banyak ya. Yang saya kenal aja udah 10 orang ya. Pikirin yang lain deh, coba yang lain aja. Nah, kita untuk supaya orang tersebut tidak ke bisnis itu ya. Tapi kalau bisnis ya yang ini juga bisa. Nah, kita mengarahkannya ke banyak contoh sukses, banyak kok ya. Teman saya ya sukses di ini tuh dia udah dapat bonus-bonusnya apa-apa. Nah, di situ kita mengarahkan untuk memilih ke supaya mengambil gitu ya. Jadi meta story disebut ya, jadi meta persepsi ya. Nah di sini catatan ya, menarik ya, nomor 4 ini ya. Ternyata lebih mudah merubah orang lain ya, daripada diri sendiri ya. Bisa jadi karena kita menghack pikiran kita sendiri, kita bisa tidak yakin ya, gitu loh. Sedangkan kalau orang sangat percaya dengan saran kita. Nah, jadi bisa ya. Yang kedua juga bisa karena kita tahu bahwa kita sedang memanipulasi pikiran kita sendiri. Sedangkan orang lain tidak sadar bahwa pikiran sedang dimanipulasi. Jadi dalam banyak kasus ternyata lebih berhasil kepada orang lain. Gitu ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajarin ya untuk merubah perilaku ya. Kemarin kan kita menggunakan untuk kita diri sendiri ya, bisa untuk orang lain ya. Jelas ya, menarik, mudah ya, memuaskan ya, ada reward-nya. Nah, ini kalau untuk mengambil ya, untuk menghindari kita pakai yang cara kedua ya. Kita bikin tidak jelas. Kita supaya tidak melakukan itu ya, mengurangi ya, supaya tidak menarik ya, supaya jadi tidak mudah dikerjakan ya, dan dibikin tidak memuaskan ya, tidak mengenakan jadinya, menjadi menyebalkan, memuakkan, nah seperti itu. Ya, ingat hukum repetisi, diulang, akhirnya tembus juga ya. Oke, itu tadi metode pertama. Metode pertama itu adalah yang sudah kita pelajarin 2 minggu yang lalu pada mind hacking 1. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang kedua, menggunakan 13 trik psikologi ya. Oke. Ya, pertama adalah membuat orang lain setuju. Ya, jadi mirip seperti yang jebakan kebenaran ya, tapi kita di sini dengan sedikit cara lain ya, gitu loh. Jadi kita membiasakan, ini hukumnya kita sebagai makhluk sosial ya. Ingat otak mamalia ya, otak purba atau otak reptil itu menyukai yang sama. Makanya makhluk sosial ya, bergerombol gitu ya. Nah, kalau orang lain sedang berbicara, kita mengangguk-angguk aja terus ya. Ya. Nah, dia akan senang ya, akan iya, dan lama-lama kita manipulasikan, dia akan iya juga. Kita sama-sama iya ya. Selanjutnya terserah kita. Kita menggunakan kalimat-kalimat apa-apa yang dia akan cenderung iya. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan membuat orang lain setuju. Jadi biarkan aja kalau dia berbicara ya atau apa, termasuk kalau tadi kan konteksnya yang sebelumnya adalah kita berbicara, kita iya gitu ya. Jadi kalau ada orang berbicara sama kita mengangguk aja seperti itu ya. Nah, kemudian kita menggunakan pengkondisian kata ya. Nah, orang kan ngobrol ya, lancar gitu ya. Nah, kita boleh pilih satu kata yang diucapkan ya. Kemudian kalau kata itu misalnya kata kunci ya, kita setiap dia menggunakan kata itu kita boleh tersenyum atau menganggukkan kepala ya. Nah, nanti perhatikan perubahannya bahwa di satu titik dia akan sering menggunakan kata-kata yang mendapat respon baik dari kita. Seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan pengkondisian kata. Nah, ini sebenarnya
mirip pacing sama leading yang tersembunyi ya, nomor 1 sama 2 ya, mirip. Ya, jadi kita iakan dulu sebagai makhluk sosial ya, iya. Nah, selanjutnya dan ini sebenarnya begitu dia mengulang kata-kata yang kita mau ya, yang kita membuat kita tersenyum mengangguk kepala, itu saatnya kita melakukan leading. Nah, itu udah titik balik ya, pengkondisian kata. Nah, ketiga ada trik brokoli. Ya, trik brokoli sebenarnya dua pilihan yang sama-sama nggak enak ya, sama-sama nggak enak gitu ya. Nah, misalnya seseorang yang tidak suka makan sayur brokoli ya. Nah, udah pilihannya cuma dua, mau padahal kan brokoli itu kan sangat baik ya sayurnya, salah satunya untuk mengurangi potensi kanker ya, termasuk penyembuhan juga. Nah, jadi kita pilih aja. Ini ada 2 ya. 2 potong sama 5 potong. Nah, dengan terpaksa dia akan memilih yang 2 gitu ya. Nah, itu disebut dengan trik brokoli. Begitu juga dengan pilihan-pilihan lain gitu ya. Nah, kemudian ada efek Zeigarnik ya, efek Zeigarnik ya. Nah, ini biasanya seseorang ini bisa untuk terapi orang lain ya. Kalau dia berulang-ulang, nah ya, ini mirip lagu, intinya mirip lagu ya. Nah, kalau kita mulai lagu ya dari awal, nah kita akan melanjutkan atau lagu di tengah-tengah. Tapi kalau kita membiasakan, mulai coba deh, kalau kita membiasakan lagu akhirnya, ya itu kita akan selesai berpikir tentang itu. Nah, jadi seseorang yang ada anxiety atau banyak pikiran ya atau overthinking, dan kita tanya aja dia lagu-lagunya sukanya lagu-lagu apa ya yang suka ada di kepala dia gitu ya. Nah, habis itu kita gunakan akhir dari lagu itu gitu ya. Nah, misalnya Indonesia Raya terakhir kan hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu kan akhir kan. Nah, itu artinya kita menutup. Nah, kita membiasakan ini orang dengan menutup seperti itu ya. Nah, kemudian membangun daya tarik. Nah, ini ada hubungannya dengan body language ya. Nah, jadi kita cara berdapat tangan ya, kita hangat ya. Jadi kita membuat kita mengesankan ya. Nah, postur tubuh kita ya. Nah, ingat kita sudah pernah belajar high power ya. High power itu badan tegak ya, bahu diangkat, senyum, itu high power ya. Nah, posisi tangan terbuka ya, beda dengan low power ya, duduk, posisi tangan disilangkan, posisi kaki disilangkan. Nah, ini kita membangun daya tarik gitu ya. Nah, kemudian ini trik untuk mendapatkan informasi ya. Ya, jadi kita pandang matanya, kontak mata terus-menerus, habis itu diam. Ya, dia akan terus berbicara karena apa namanya? Karena kita memandang dia akan terus berbicara. Termasuk ingat ya, kalau kita pernah belajar bagaimana membuat orang diam ya, banyak berbicara ya. Kalau ingin ini lawannya dari nomor 6, orang itu terus aja berbicara. Kita sampai bosan ya. Nah, itu kita pandang aja keningnya ya di antara dua alis ya, atau mata kirinya atau bolak-balik. Kening sama dia akan nggak nyaman akhirnya berhenti berbicara. Kita pernah belajar yang itu ya. Nomor 6. Nah, ini gunting kertas dan batu, ini statistik aja. Ya, ini cuman tambahan aja ya. Nah, ternyata seseorang kebanyakan kalau kita bertanya sebelum aba-aba, orang cenderung memilih gunting ya. Ini kurang aplikatif ya. Nah, ini yang nomor 8 bisa ya. Nah, jadi sebenarnya kita mencuri sebentar, mencuri pandang ya. Seakan-akan kita bisa membaca pikiran, gitu. Padahal tidak ya. Gitu loh. Jadi melihat sebentar, oh sedang melakukan yang kurang baik ya. Nah, kita pura-pura tetap menghadap sana, terus kita manggil tapi kita tetap menghadap ke sana, terus kita bicara jangan seperti ini ya, gini-gini. Nah, jadi kok dia bisa tahu ya. Nah, gitu, ini triknya nomor 8. Nah, nomor 9 kita kemarin belajar yang mind hacking 1 ya. Jadi nasihat orang yang lebih tua, nasihat orang yang terpercaya atau badan yang sudah valid ya. Itu bisa jadi acuan, jadi panutan. Nah, gitu ya. Nah, bisa ini dari saran dari orang tua ya. Orang akan cenderung menerima, percaya nasihat orang
tua ya. Nah, ini konfrontasinya, ini tips yang suka berdebat, konfrontasi ya. Nah, jadi kalau kita sebelum atau apa-apa, kita duduk sebelahnya dia aja. Kita harus menyamankan diri. Nah, ini trik ini sering dipakai dan powerful ya. Oke, nah ini nomor 11. Nomor 11 itu mirip dengan nomor 1 sama nomor 2 ya. Makhluk sosial. Ya. Jadi kalau kita akan memperhatikan bahwa apakah orang menguntit kita ya atau orang memperhatikan kita ya, gitu loh. Dia akan fokus sama kita. Nah, jadi walaupun dia pura-pura ini, tapi dia sebenarnya fokus sama kita. Nah, salah satu tipsnya adalah kita sebentar melihat ke dia dan kita menguap, gitu ya. Nah, kalau orang itu menguap juga, berarti dia sedang fokus ya, mengikuti kita. Nah, melihat fokus kepada kita ya, terutama di sini konteksnya kalau dia menguntit kita ya, gitu. Nomor 12 teknik kalau kita ini boleh dipraktekkan ya di jalan keramaian, kita jalan lurus ke depan, lurus aja nggak nengok kiri kanan, orang akan membelah jalan kita menjauh, jadi memberi jalan kepada kita ya. Nomor 13 juga banyak, saya juga sering nonton film ya, ngobrol-ngobrol ya, sambil ngobrol kita bawa banyak, ngobrol asik, terus kita ngasih sebagian barang kita untuk dia bawakan gitu ya. Terus kita sambil ngobrol aja. Nah, otomatis dia akan mengambil, membawakan ya tanpa berpikir. Nah, ini sudah dengan the talk and ya, ini teknik ke-13 ya. Nah, ini teknik. Nah, kita menggunakan teknik berikutnya ya. Oke. Kita harus mengasah kemampuan manipulasi ya. Jadi lihat ya, artis ya, aktor ya. Itu baik sekali kalau kita belajar ikut pelatihan seni peran. Karena seni peran itu melatih kita, emosi kita, asosiasi, disosiasi, asosiasi, kemudian emosi yang berbeda ya, marah, sedih, gembira, itu bisa tiba-tiba berubah. Nah, itu perlu pelatihan. Nah, jadi ya kalau memang mau ini berlatihnya secara profesionalnya betul-betul kita melatih seni peran ya. Atau kita melakukan pelatihan yang serius tentang teknik berdebat atau public speaking ya. Nah, itu jadi bagaimana kita menguasai emosi, menguasai audiens ya, gesture tubuh kita sampai memegang remote controlnya bagaimana ya. Kita berbicara, kita berkeliling ruangan, terus bangkunya seperti apa. Kalau saya sendiri menyukai U-shape ya, letter U ya, sehingga saya bisa mengakses ke semua sudut, saya bisa mendekatin. Beda kalau teater ya. Nah, itu sebenarnya teater itu kalau banyak dan cenderung searah ya, itu udah di atas 100 atau 500 atau 1000. Tapi kalau di bawah 50, kalau memungkinkan kita menggunakan U-shape ya. Jadi kita termasuk kita untuk menyapa peserta, kita dekatkan, kita berbicara ya. Kita bisa menggali apakah dia paham dengan apa yang kita jelaskan dan kita bisa mempengaruhi dia gitu ya. Nah, beda kalau teater itu yang di belakang itu cenderung pemahamannya lebih rendah gitu ya. Kita mengaksesnya agak-agak sulit ke belakang, di belakang di tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian berukapnya serupa pacing ya. Nah, kita ada melakukan metode pacing di mana kita meniru gaya bahasa, kita sudah belajar ya, pola intonasi dan banyak hal lainnya. Dan kemudian kita mengembangkan karisma diri ya. Nah, ini banyak emang orang kalau bisa secara alamiah ya, banyak orang secara alamiah, banyak juga yang melalui pelatihan ya. Jadi dia bisa mengangkat suasana ya. Kemudian emang terutama untuk yang tipe karakter sanguistik ya, itu sudah alamiah ya. Dia icebreaker, mudah untuk berbicara, cheers up. Nah, ini juga, tapi kalau enggak tetap bisa dilatih ya. Oke. Nah, jadi belajarlah pada ahlinya ya. Jadi biasa ada mentor khusus untuk mengembangkan pelatihan ya, termasuk belajar memahami orang lain ya. Kita sudah pernah belajar orang itu tipenya seperti apa ya. Nah, jadi kalau tipenya reaksi ya, emosional, mudah kesedihan ya, kita ungkap tentang kesedihan dia ya, rasa kasihan ya.
kemudian dia merasa bersalah. Tapi kalau orang itu rasional, kita menggunakan pendekatan rasional, gitu ya. Jadi rasional itu mirip seperti melankolis ya, dia detil ya. Kalau detil itu dia rasional, emosi kurang ya. Kalau sudah ada alasan rasional, baru mereka paham, ya, mulai mempercayai kita. Nah, jadi pas kita belajar jadi kita minimal belajar yang 4 itu ya. Apakah dia tipe pemimpin ya, koleris ya. Nah, kita pendekatannya koleris, kita paham koleris itu bagaimana. Kalau maunya to the point ya, ngobrolnya loncat-loncat ya, acak ya, satu topik tiba-tiba pindah topik ya. Maunya ngomongnya langsung to the point aja. Nah, jadi kita mau ngomong apa nih, to the point aja, kesimpulannya apa. Nah, gitu. Kita presentasi belum selesai, kesimpulannya apa. Itulah tipe melankolis, tipe koleris ya. Nah, beda dengan tipe melankolis yang detil ya. Hati-hati kita ngobrol ke dia belum siap data ya, kena skakmat kita. Nah, kalau kalau tipe sanguinis cenderung hangat. Nah, kita berbicara juga hangat. Nah, bisa jadi tuh data-data nggak kepake tuh obrolannya. Nah, itu dia kita banyak bermain emosi. Flekmatis juga banyak bermain emosi ya, tapi emosi membuat dia tenang dan nyaman gitu ya. Nah, kita sudah banyak belajar ya, termasuk kita pernah belajar tentang learning style ya. Waktu kita belajar hypnoparenting ya, ada orang tipe visual ya, ada tipe auditory, auditory musical, tipe verbal, tipe kinestetik ya, yang kalau belajar jalan-jalan gitu ya. Nah, bekerja juga berarti seperti itu. Nah, itu kita harus mengikuti seperti itu. Gitu ya. Pegolf itu biasanya tipe kinestetik ya. Nah, kalau seperti itu kita pendekatannya ya, mereka kan biasanya kita persuasifnya saat habis mukul jalan bersama. Itu pendekatannya. Ya. Oke, kita bisa menggunakan, nah ini juga permintaan yang tidak logis tersebut terlebih dahulu baru permintaan masuk akal. Nah ini teknik ini sering dipakai ya, jadi sering dipakai. Dia akan bingung. Jadi sebenarnya mirip dengan brokoli tadi, tapi di sini brokoli adalah dua ini, tapi ini adalah yang kita yang pertama adalah yang tidak masuk akal ya. Pilihannya dia akan cenderung nggak mau. Kalau masuk akal, ya. Nah, ini juga kita sering ya, kalau seseorang targetnya setahun besar ya, ini kayaknya nggak masuk akal nih. Nah, jadi kita pilihin itu ya, ini harus segini target kita setahun ini harus 1 miliar gitu ya. Waduh, berat banget ya. Tapi habis itu kita pilih cara lain adalah kita fokusnya per bulan saja ya. Per bulan sekian puluh juta. Oh, ini lebih gampang ya, gitu loh. Saya jual berapa 1 atau 2 mobil juga udah sampai segitu. Nah, itu juga pilihan kedua. Jadi yang lebih logis gitu ya. Nah, ada banyak orang berpikir seperti itu. Nah, ini cocok biasanya untuk tipe kuda dan keledai ya. Ya, tipe keledai menyukai seperti ini. Ya, bisa juga mengajukan permintaan tidak biasa sebelum mengajukan yang sebenarnya ya, gitu loh. Nah, ini apa namanya? Kita pura-pura ini contohnya mengikatkan tali ya. Nah, saya lagi megang buku banyak nih, tolong tutupkan pintunya dong, gitu ya, gitu loh. Tapi itu biasa. Nah, ini itu bisa dipakai. Tapi yang tidak biasa, aduh, tali sepatu saya copot. Nah, tolong apa namanya diikatkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian bisa menciptakan rasa cemas. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya orang cenderung habis itu lega ya. Ya. Ini contohnya ya. Tahu tidak waktu saya mengendarai mobilmu, saya mendengar ada suara bising mengerikan dan yakin bahwa mesin kamu sedang tidak menyala ya, ada masalah ya, ada kebakaran atau korslet ya. Nah, gitu loh. Ternyata itu hanya suara radio. Nah, ini sering juga digunakan teknik manipulatif seperti itu. Nah, yang sering apa namanya yang aplikatif ini biasanya yang 2 di bawah ya, dibikin rasa bersalah atau memberi hadiah. Ya, sering orang memberi hadiah dulu ya, terjadi kedekatan dan sebagainya. Ya, yang sering juga membuat orang merasa bersalah ya. Gitu lah. Kita apa namanya dia melakukan sesuatu dianggap biasa-biasa bagi kita ini ya. Nah, dia baru sadar ya, bagi orang lain aduh maaf ya, maaf. Nah, seperti itu. Nah, itu buatlah orang itu merasa bersalah ya. Nah, ini playing victim ya, dalam dunia politik gak suka ya. Ya, kita seakan-akan menjadi korban gitu ya. Nah, kemudian gunakan logika Anda. Nah, itu tadi mirip seperti melankolis ya. Jadi di sini gunakan orang-orang yang
menggunakan logika, ya. Mengapa yang kita ucapkan itu menguntungkan bagi mereka, ya. Bicara harus tenang, rasional, dan kita harus yakin ya apa yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang logika. Jadi di sini yang kita kesimpulan adalah kita harus tahu orang itu mengambil keputusan atau ikut kita karena emosi atau rasional, gitu ya. Dan terakhir adalah kan kita manipulatif ya, manipulasi ya. Jangan sampai kita tercetus bahwa kita adalah suka memanipulasi atau kita ahli manipulatif. Jangan sampai itu merusak karakter kita. Jadi orang udah takut duluan, gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan secara halus. Ya. Kalau bisa orang lain nggak tahu, kita biasa aja gitu ya. Jangan sampai kita membranding bahwa kita ahli seperti itu. Banyak saya lihat ya, mind provokator, ya, main apa gitu loh, main manipulator. Nah itu artinya kita sebenarnya kita merusak karakter kita sendiri, gitu ya. Kita biasa saja, gitu ya. Oke, sebagai penutup, ya, kita ini disebut dengan linguistik Ericksonian. Kita pernah belajar Ericksonian di hypnotic language pattern, terus di hypnoselling, ada beberapa ya. Bagi yang dulu nggak ikut, saya jelaskan dulu ya. Jadi Ericksonian itu adalah, jadi sebelumnya dulu ada hipnosis itu tradisional. Ya. Kita menyampaikan pesan ke seseorang, dibikin tidur dulu. Ya. Nah, proses dari sadar menjadi tidur melalui melalui state theta ya. Nah, itu disebut dengan trance. Nah, saat trance itu kita bisa memasukkan sugesti-sugesti kita. Nah, itu yang tradisional ya. Jadi ada preinduksi, induksi ya sampai di pening. Nah, gitu ya. Pendalaman gitu ya. Nah, itu kan memakan waktu. Ruangan harus tenang, ada tempat tidur, itu yang tradisional. Nah, mulailah ada namanya Erikson, makanya disebut dengan Ericksonian. Ya, ini ceritanya pendiri NLP ya, Richard Butler ini bingung. Ya, ini begitu hebat ini Erikson ya. Nah, dia hanya berkata-kata ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus orang bisa paham dan merubah pikirannya, bisa mengikuti dia. Nah, jadi awal muasal NLP adalah si Richard Bandler ini memodel si Ericksonian, teknik linguistiknya, gitu ya. Nah, linguistiknya. Nah, dari neurosnya dia akan memodel yang lain dari programnya dia memodelnya. Tapi kalau untuk linguistika kebanyakan yang diambil dari Erikson, maka disebut dengan Ericksonian, gitu ya. Nah, ini saya ngambil hanya 6 poin aja ya tentang Ericksonian. Ya, Ericksonian itu salah satunya adalah awareness pattern. Nah, jadi ucapan kita memunculkan kesadaran akan diri lawan bicara kita. Jadi kata kunci adalah sadari, menyadari, memahami, mengerti, tahukah, tahu, gitu ya, tahukah, ya. Ini contoh ya. Tahukah Anda, ya, atau sadarkah Anda ya, bahwa zaman informasi ini penting bagi seseorang pebisnis untuk memiliki website yang menjual. Ya, misalnya bisnis kita adalah menjual website ya, atau bisnis kita bagaimana mengoptimize suatu website ya, atau memarketingkan website orang. Nah, kita bisa menyadarkan orang ya bahwa pentingnya website yang menjual. Nah, kata-kata sadarkah, tahukah, ya, mengertikah. Nah, itu adalah kata-kata yang meningkatkan awareness dari lawan bicara kita. Nah, ini teknik Ericksonian ya. Nah, kemudian menggunakan kata ketika, maka Anda akan menyadari ya, yang kalimat kuning ya. Ya. Ketika Anda memperhatikan produk ini, Anda akan menyadari betapa seriusnya peneliti yang meracik resepnya. Nah, ini juga kata-kata untuk meningkatkan awareness ya. Ya, ketika dan Anda menyadari. Nah, ini pola-pola yang dipakai kaum Ericksonian ya untuk meningkatkan awareness. Ya, bisa juga menggunakan kata paham ya, mengerti ya. Nah, paham ya, ya. Pahamkah Anda, mengertikah Anda ya bahwa jika Anda belajar ini, maka
begini, begini, begini. Nah, itu kalimat-kalimat meningkatkan awareness, ya, menyadari, memahami, mengerti, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang populer nih, ya, populer. Nah, ini biasanya kalau orang yang apa namanya, temboknya begitu tinggi dan tebal, ya, kita bisa menggunakan commentary adverbs, ya, kata-kata keterangan di depan kalimat untuk menguatkan kalimat sebelumnya, ya. Menariknya atau beruntungnya ada 30% diskon bagi pembeli pertama, ya. Jadi kita memberi komen terhadap kalimat yang akan kita ucapkan berikutnya, memberi keterangan, ya, atau komen, ya. Gitu. Jadi menarik atau beruntung, ya, sebagai pembeli pertama karena akan mendapat diskon 30%. Gitu, ya. Oke, yang ini ingat, ya. Nah, jadi di sini halus sekali, ya. Kedua juga, ya, cepat atau lambat para pemasar yang ingin sukses pasti membutuhkan ilmu NLP. Nah, gitu, ya. Jadi pesannya adalah para pemasar yang ingin sukses pasti membutuhkan ilmu NLP, ya. Supaya kita kesannya halus, ya, kita bilang cepat atau lambat. Itu disebut dengan commentary adverbs, ya. Atau juga, ya, pada akhirnya orang tua akan menyadari pentingnya penerapan aplikasi ilmu ini dalam mendidik anak, ya. Pada akhirnya. Ya, ini ciri-ciri bahasa commentary adverbs, menjelaskan kalimat setelahnya. Ya, jadi keterangannya ada di depan, justru keterangannya ada di depan, ya. Seringkali orang baru menyadari kesalahannya ketika peluang sudah lewat. Seringkali, ya. Seringkali. Nah, gitu loh. Nah, jadi kalau seseorang kok apa namanya selalu membuang-buang peluang, ya, atau kok nggak sadar-sadar, kita bisa menggunakan kalimatnya. Seringkali orang baru menyadari, gitu, ya. Commentary adverbs. Nah, yang menarik adalah feature pacing. Nah, ini termasuk yang sering saya gunakan, ya. Membuat seorang memungkinkan kemungkinan di masa depan, gitu, ya. Nah, dalam hipnosis bisa menggunakan kalimat ini, ya. Ini sebenarnya feature pacing, ya. Dalam beberapa menit kemudian Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi rileks. Belum kan? Belum terjadi. Nah, terjadi akan dalam beberapa menit kemudian. Saya melakukan feature pacing. Nah, bisa jadi kita di sini saya bisa melakukan feature pacing, ya. Sekarang kita ngobrol, ya. Sekarang kita tanggal 14, ya. Kita bayangkan apa namanya 14 Februari 2022, ya. Kita belajar ini, tapi kita ngumpul di satu tempat bersama-sama, ya. Kita mengulang, ya. Sambil kita ngobrol setahun yang lalu, kita ngobrol melalui Zoom. Nah, saya melakukan feature pacing, gitu, ya. Bisa juga kita melakukan feature pacing untuk mendekatkan orang secara bawah sadar, ya. Misal kita ketemu orang yang baru, ya. Orang yang baru sama-sama dia tidak tahu kita siapa apa-apa, ya. Nah, tapi kita bisa bicara. Nah, senang, ya, kita bisa ngopi-ngopi di sini, ya. Gitu, ya. Ngobrol-ngobrol yang saya ini insya Allah bisa dimanfaatkan, ya. Coba bayangkan, ya. Jika setelah ini Anda memanfaatkan ilmu yang barusan saya sharing, ya. 5 tahun kemudian Anda membuktikan kepada saya, ya, dan Anda berhasil, ya. Anda ngajak ngopi-ngopi saya, tidak tanggung-tanggung, ya, di suatu kafe yang latar belakangnya Candi Borobudur. Nah, gitu, ya. Saya melakukan feature pacing, ya. Kalimatnya memikirkan kemungkinan di masa depan, ya, termasuk tadi biaya pendidikan dan sebagainya. Investasikan sekarang. Nah, ini yang tadi yang kalimat-kalimat embedded comment, ya, menyisipkan perintah tidak langsung. Nah, ini banyak dimasukkan dalam iklan, ya. Banyak juga yang dimasukkan dalam subliminal message, ya. Kata-kata yang disisipkan, ya. Ya. Perintah tidak langsung. Yang menarik Pak Rudi untuk merasakan manfaat. Jadi merasakan manfaat produk ini sebentar lagi ini kita sisipkan, ya. Ya, yang menarik Pak Rudi untuk merasakan manfaat produk ini sebentar lagi, Pak Rudi tidak perlu menyiapkan uang saat ini juga, karena Pak Rudi bisa memanfaatkan fasilitas angsuran, maaf, ya, salah tulis, dari perusahaan kami, sehingga memang jika Pak Rudi memutuskan untuk membeli tunai sekarang, ya, saya dengan hati akan menerimanya. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita masukkan, merasakan manfaat produk ini sebentar lagi, ini kita sisipkan, ya. Kita sisipkan juga memutuskan untuk membeli secara tunai sekarang, gitu, ya.
untuk membeli cara tunai sekarang. Nah, ini kita maksudnya ya. Jadi kita tidak bahas subliminal message ya, karena di sana agak ada unsur sara ya. Jadi silakan di Google aja. Nah, itu subliminal message itu selain kata-kata bisa berupa simbol ya. Kadang-kadang simbol itu ada di sejadah kita, ada di kerudung kita atau apa, itu subliminal message. Itu sebenarnya embedded comment seperti itu ya. Nah, seperti itu. Bahkan banyak teknik-teknik Freemason. Nah, ini memang dari sana tuh asalnya tuh ya, untuk subliminal message. Gitu ya. Nah, kemudian yang negatif comment. Nah, negatif comment tentu di sini semua sudah biasa ya. Bahwa kata jangan itu tidak dikenal oleh pikiran bawah sadar ya. Tidak akan, dilarang, bukan, nanti. Sudah hafal semua ya? Ya. Nah, jadi kata-kata itu tidak nyangkut di pikiran bawah sadar kita ya, sehingga kata itu nggak ada ya. Jadi Anda tidak perlu berpikir untuk membelinya sekarang. Ya. Pikiran sadar kita ngerti, Anda tidak perlu berpikir untuk membeli sadar sekarang. Tapi apa yang diterima oleh pikiran bawah sadar? Anda perlu berpikir untuk membelinya sekarang. Kita sudah pernah belajar ya. Ya, di basic NLP 2 ya, di hypnotic language pattern dan sebagainya ya. Saya tidak ingin Anda untuk mengikuti saran saya ya. Karena kata tidak dikenal oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ngerti. Saya tidak ingin Anda mengikuti saran saya sekarang. Tapi pikiran bawah sadar kita menangkapnya adalah saya ingin Anda untuk mengikuti saran saya sekarang. Gitu ya. Nah, ini hebatnya tadi yang gambar ya. Yang gambar tadi ya, filtering, distortion, dan dilation. Nah, jadi sebenarnya itu kalaulah tidak ada kata tidak, maka akan ada penolakan ya. Ya, saya ingin Anda mengikuti saya saran sekarang. Oh, dia nolak dia. Saya ingin Anda untuk mengikuti saran saya sekarang, nolak dia. Ya, kan tadi ada filter ya. Nah, tapi begitu kita ngomong dengan negatif comment, saya tidak ingin Anda untuk mengikuti saran saya sekarang, dia akan terima. Pikiran saya terima ya. Oh iya benar ya. Nggak apa-apa, kan saya tidak dipaksa. Tapi itu masuk ke pikiran bawah sadar saya. Pikiran bawah sadar lawan bicara kita ya. Saya ingin Anda untuk mengikuti saran saya sekarang ya. Begitu juga kalau MLM atau agen asuransi ya. Mohon jangan tangan di sini sekarang sebelum Bapak atau Ibu mengerti apa yang saya jelaskan ya. Mumpung saya ada di sini, tolong ditanyakan ya, sampai jelas, sampai mengerti, sampai paham ya. Kalau tidak ada sebelum saya pergi ya, jangan tanda tangan di sini sekarang. Kita ucapkannya berapa kali, minimal 3 kali. Nah, kalimat pikiran bawah sadar jangan tanda tangan di sini sekarang, dia nyaman nggak apa-apa. Tapi dia tidak sadar bahwa kita memerintahkan dia untuk tanda tangan di sini sekarang. Nah, itu hebatnya negatif comment ya. Oke, nah yang terakhir adalah mengenali kontras pattern ya, membandingkan dua kondisi ya, kondisi tidak diinginkan dan kondisi diinginkan ya. Stop, hentikan ya. Jadi kalimatnya adalah stop atau hentikan, mulailah ya. Masalah bukannya, tapi masalah sebenarnya gitu ya. Nanti banyak ya, nanti di ini masih banyak sekali. Menarik ini reaksinya. Nanti bisa saya tambahkan dikit-dikit di diskusi kita melalui WA group selama seminggu ya. Stop, hentikan mengucapkan keluhan keuangan itu. Stop ya. Mulailah mengirimkan ide-ide, memikirkan ide-ide sederhana gitu ya, meninggalkan penghasilan. Ya. Masalahnya bukan teknik ini tidak ampuh, bukan itu masalahnya ya. Masalah sebenarnya adalah kapan teknik ini efektif digunakan dan kapan tidak efektif untuk digunakan. Nah, itu menggunakan kontras pattern. Nah, saran saya dari semua itu, kita pilihlah 1, 2, 3, 4, 5 yang kita bisa aplikasikan. Ya, setiap orang memilihnya berbeda-beda, gitu ya. Kita boleh pakai tadi ya, boleh pakai memanfaatkan rasa bersalah orang, rasa sedih orang, boleh ya. Boleh kita menggunakan iya, jebakan iya, boleh. Boleh kita menggunakan negatif komen, boleh. Nah, kan hari ini banyak nih dapatnya poin-poinnya ya. Daripada bingung, kita pilih aja 1 sampai 5 yang kita gunakan sehari-hari.
gitu ya. Kita gunakan sehari-hari. Boleh pakai commentary adverbs seperti itu ya, kontras dan sebagainya. Nah, seperti biasa, apapun kalau diulang-ulang dia tembus ya. Menjadi 21 hari menjadi kebiasaan baru, 90 hari menjadi lifestyle yang baru, 6 tahun menjadi sifat yang baru, dan 15 tahun menjadi karakter yang baru. Gitu ya. Jadi oke, kita sudah selesai. Silakan jika ada pertanyaan kita diskusikan. Kita boleh menggunakan yang mind hacking 1, kita terapkan untuk orang lain, kita boleh menggunakan metode 2 dan seterusnya untuk orang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach Ari boleh Ya, tanya? silakan Mbak Urip. Dengan Urip, ya. Ya. Kalau untuk saya di pekerjaan itu banyaknya kan di jenis pekerjaannya services ya Pak, dan kebetulan banyak menggunakan interaksi melalui telepon. Nah, kalau saya lihat dari pemaparan yang tadi Bapak sampaikan, itu kan memang sepertinya teknik yang linguistik mungkin yang lebih pas, benar gitu nggak sih Coach Ari? Nah, kalau memang enggak gitu ya, kira-kira selain yang teknik linguistik Ericksonian tadi, best practice-nya mana sih Pak yang most likely sukses gitu Pak Ari? Mungkin boleh dibantu dijelaskan. Okay. Saya pertanyaan dulu ya, Mbak Urip itu sudah punya guide-nya nggak? Kalau sebagai Kenapa Pak? Sudah punya guide-nya nggak? Kalau keluhan ini jawabannya ini, keluhan ini jawabannya ini. Sudah punya guide standarnya nggak? Ada sih, tapi sebenarnya ada Pak. Jadi script basicnya tuh ada, tapi kan kadang-kadang ada isu baru ya Pak ya, yang memang belum ada jawabannya gitu. Oke, nah Mbak Urip nanti boleh pilah dan pilih yang kita pelajarin hari ini ya. Saya nggak tahu persis ya kata-kata apa, teknik apa yang cocok digunakan, gitu ya. Memang sih, misalnya gitu ya. Memang sih, tapi justru emang karena Mbak Urip melayani orang lewat telepon, emang paling cocok emang Ericksonian yang terakhir. Gitu ya, karena nggak bertemu orang dengan langsung. Gitu ya. Oke. Termasuk ini Pak, pada saat kita merespon kan kadang ada yang kan tadi Bapak kalau kita merespon kita iya dulu kan, sampai pada akhirnya dia kembali lagi gitu. Nah, pada saat kita mendengarkan yang menurut kita itu tidak sesuai, apakah kita iya-iyakan dulu baru di akhir percakapan kita jelaskan kembali atau bagaimana nih Pak Ari? Kalau kita iyakan dulu. Iya, boleh iya, boleh iya. Oh begitu ya, saya catat ya. Gitu loh. Oke. Karena tekanan dia kan besar kan, ya. Keluhan dia besar. Nah, lama-lama intensitasnya akan turun. Kenapa? Karena tidak kita sumbat, ya kan? Ya, saya catat ya. Tapi kalau kita blok, udah naik lagi dia, berat itu. Coba rasakan ya. Nah, tapi kita terima dulu. Oh iya ya, oh iya saya catat ya. Oh iya, gitu loh. Nah, seterusnya apakah biasanya saya tampung dulu, saya bicarakan dengan atasan saya atau manajemen, nanti saya ada yang akan menghubungi Bapak atau Ibu, biasanya seperti apa, atau langsung ditangani seperti itu. Tapi biasanya kan ditunda dulu ya. Nah, kita seperti itu. Nah, intinya adalah semua kita terima dulu, iya, gitu ya. Sehingga nanti kan bisa kita analisa ya bahwa itu adalah keluhan sesungguhnya atau enggak. Gitu kan? Oke. Atau bisa jadi kesalahan dia atau kesalahan agennya. Kan kebanyakan kesalahan agent adalah di investasi kan, mis-selling. Iya Pak. Ya kan? Betul. Dia janjikan returnnya segini, gitu kan? Kok segini? Apalagi kemarin babak belur. Ngerasa nggak kemarin babak belur, gitu kan? Oh itu banyak komplain. Iya, dan dua sisi sih Pak. Satu, penjelasannya mungkin yang kurang pas. Yang kedua, bisa jadi yang nasabahnya iya aja tanpa dia paham produknya gitu Pak. Iya, betul. Ya, jadi emang dua sisi. Nah, itu makanya kan agent itu adalah first layer underwriting kan. Nah, termasuk first layer untuk apa? Karena dia seperti itu. Nah, itu saya tahu sekarang lagi banyak komplain.
yang Ya, mis-selling. betul. Nah, itu yang kenanya semacam Ya. Mbak Urip seperti ini, yang kenanya, Oke. gitu ya. Ya, jadi Ya, dalam menghadapi betul. komplain, handling objection kita iakan dulu, gitu ya. Iakan Oke, dulu Pak. ya, saya Ya. terima ya. Nanti saya lihat ya apakah dia bilang kan agentnya menjelaskan seperti ini. Oh, agentnya namanya ini ya. Oh ya. Nah, nanti saya bicarakan dengan agent saya. Yang penting nerima dulu. Seperti itu ya. Nanti sekali-sekali kalau kita punya kesempatan, kita masukkan gitu ya. Seharusnya Ya. agent kami yang sudah terregister mengatakan ini ya, bahwa ini tidak Ya. dijanjikan, tidak seperti itu. Nah, jadi boleh Mbak Urip ya kan kita aplikasinya bukan hanya untuk pekerjaan telepon aja kan nanti sehari-hari ya. Ya. Nah, tapi Bisa kalau yang yang lain-lain dari juga. tadi itu kelihatan yang terakhir gitu Oke. lah. Tapi tetap harus coba yang lainnya juga ya. Kalau Oke, ketemu Pak. bagaimana ya gestur tubuh kita, salaman kita apa gitu. Ya demikian Mbak Urip. Satu tambahan Pak, nanya lagi. Silakan. Kan Ya. misalnya tadi kita udah dapat nih, udah kita tampung. Ya. Apakah sebaiknya kita meng-counter back-nya di waktu yang sama setelah dia selesai interaksi atau hari yang berbeda Pak sebaiknya? Tergantung kesiapan kita, gitu ya. Oh, oke. Kesiapan Ya. kita. Kalau dia sudah mulai bisa menggunakan kalimat dia menggunakan kalimat bisa jadi dia menggunakan kalimat yang sering dia ulang-ulang ya. Itu salah agent Betul. saya. Itu salah agent saya Betul. kok jelasinnya gitu ya. Nah, kita bisa Ya. menggunakan kalimat yang kita tandai. Oh, begitu. Oh, agentnya begitu. Oh, agentnya berkata begitu. Gitu ya. Nah, kita menandai, dia akan mengulangi kalimat yang sama. Nah, begitu dia mengulangi kalimat, dia nadanya sudah mulai rendah, mulai apa-apa, Ya. dia menggunakan kalimat yang sama, itu kita udah siap untuk melakukan leading, Mbak Urip. Oh, Jadi, oke. Jadi tergantungnya ya Pak ya, situasinya ya Pak. Nah, jadi Mbak Urip belajar yang kemarin-kemarin ya, apa yang tadi di atas ya, begitu ada ciri-ciri bisa kita leading, habis kita pressing kita bisa leading, nah itu kita pancing dulu ya. Begitu dia ada penolakan atau enggak ya? Memang sih seharusnya begitu ya. Kalau emang agent gitu, kami mohon maaf ya. Kami mohon maaf ya, karena emang seharusnya begitu. Tapi kalau dibuktikan di atas kertas kan tetap nasabahnya kalah ya. Ya, betul. Karena ada tulisan ya bahwa ilustrasi ini tidak dijamin. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau teknik pressing and leading kita harus cari momen kapan kita untuk berbalik seperti itu. Tip. Thank you Coach Ari. Sama ya. Silakan ada pertanyaan yang lain. Pagi Pak. Pagi Pak Probo. Pak, kalau teknik ini bisa diterapkan di situasi yang banyak orang. Jadi gini Pak, misalnya dalam meeting itu, pertemuan itu ada banyak orang Pak ya. Iya. Kita memang punya satu goal ya, tujuan target di meeting itu untuk melakukan sesuatu. Tapi di situ ternyata banyak antar mereka sendiri itu konflik Pak. Jadi pendapat mereka satu dengan yang lain itu bertentangan gitu ya. Nah, kalau kita menerapkan ini, apakah maksud saya gini, apa bisa Pak ya kita mengarahkan untuk supaya mereka itu setuju dengan apa yang gini? Padahal itu kan dua hal yang konflik Pak. Iya. Nah, maksudnya Pak ya. Iya. Jadi maksudnya nangkep. supaya bisa diterima oleh semua pihak gitu Pak istilahnya. Nangkep, iya. Nah, ini kira-kira di cara yang mana Pak? Yang atau ya, oke. Ini ada teknik lain tapi saya tidak tulis karena banyak Erikson ini banyak ya Pak Probo ya. Ada yang lain ya. Nah, kita bisa gunakan kalimat memang tidak semua orang setuju tentang hal ini. Ya. Memang tidak semua orang setuju tentang hal ini. Mereka nyaman kan? Gitu kan? Termasuk kita kan? Ya. Memang jadi atau kalimat yang serupa ya. Memang tidak semua hal 100% setuju. Benar kan? Gitu loh. Ya. Nah, untuk itu mari kita bicarakan ya. Nah, sumber perbedaannya yang mana? Gitu ya. Nah, kita menggunakan kalimat-kalimat itu yang sesering mungkin gitu ya. Nah, pattern itu sesering mungkin ya. Memang tidak semua orang sama, pemahamannya sama ya.
Nah, mari kita cari hal-hal apa yang kita bisa kolaborasi. Kita tahu kan tujuan kita sama kan, sehingga kita mau fokus ke tujuan kita. Nah, itu teknik awal dari Ericksonian ya, menggunakan memang tidak semua. Jadi dua yang dituju, bahwa itu adalah kebenaran. Ya, benar kan bahwa nggak setiap peristiwa nggak 100 orang setuju kan, pasti ada kan? Iya. Kedua ya. Terus kita menggunakan kalimat Ericksonian ya, memang tidak semua orang setuju. Ya, boleh ya. Kita menggunakan kalimat ini, buktinya di sini aja tidak semua setuju kan? Kita melakukan kebenaran yang kedua kan, Pak Prabowo ya? Iya. Nah, kita selain menggunakan Ericksonian, kita menggunakan jebakan kebenaran, gitu ya. Nah, ketiga ini belum tentu dipakai. Kalau ada orang jiwanya pemberontak, yang ketiga ini nggak bisa dipakai, bukan jebakan kebenaran ya. Ya, ada orang maunya ngerusak aja ya di tim kita ya, ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau semua kita tahu bahwa orang itu sebenarnya mencapai tujuan yang sama, kita bisa pakai sehingga menjadi kebenaran. Jadi kita tahu kan kita punya tujuan bersama kan perusahaan ini ya. Kalau sama-sama itu jadi kebenaran yang ketiga, gitu kan? Nah itu berarti jebakan kebenaran yang di halaman pertama tuh, gitu ya. Nah tapi kalau ternyata ada troublemaker maunya ngerusak aja di tim kita tidak, kita pakai kalimat kebenaran ketiganya yang lain ya, gitu loh. Jadi kita menggunakan kalimat ini ya. Oke. Jadi ada beberapa kalimat yang belum tuh, kalau namanya juga troublemaker ya. Ya, mari kita duduk sama-sama. Enggak, kita pikirkan. Saya maunya sekarang, gitu ya. Itu berarti nggak bisa. Nah, cari kalimat yang kebenaran 100% yang ketiga, seperti itu. Nah, jadi jawaban Pak Prabowo itu ini lebih rumit, ya, lebih rumit dari Mbak Urip tadi, karena kita melibatkan banyak orang, ya. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat, ingat ya, yang di Mind Hacking pertama 2 minggu lalu. Kita bisa kalimat pada umumnya memang tidak semua ya yang gitu ya. Bahkan kita bisa menggunakan kalimat ya menurut teori manajemen ya, bahwa memang tidak pernah ada bahwa dalam apalagi dalam suatu yang besar yang semuanya setuju gitu ya, pasti ada ide berbeda. Nah itu kita bisa menggunakan sebagai suatu informasi, berarti kita menggunakan referensi gitu ya, atau kita menggunakan kekuatan dari referensi gitu ya. Tapi direktur rumah kita barusan WA saya, kita harus memutuskan yang ini. Nah itu bisa menggunakan kalimat itu, menggunakan paksaan ya. Kita menggunakan referensi orang lain yang lebih kuat di atas mereka semua. Kecuali kalau kita sebagai pemimpin tertinggi ya, ingat ya kemarin kita ada referensi ya, ada tadi kita menggunakan referensi dari orang tua. Nah itu kita bisa menggunakan ilmu kita yang 2 minggu yang lalu. Jadi banyak tuh. Makanya saya menggunakannya bertahap ya. Figure authority ya Pak ya? Iya, figure authority, betul. Gitu ya. Kalau nggak ketemu, udah kita menggunakan kalimat itu ya. Maunya sekarang. Yang satu enggak, kita harus bicara gini. Ini direktur kita maunya sekarang. Nggak ada waktu lagi. Nah, ini barusan WA saya atau apa gitu loh. Itu figure authority. Nah, jadi yang Pak Prabowo lebih kompleks. Nah, makanya kita bertahap nih. Nanti lebih hebat di yang Mind Hacking 3 ya. Sebenarnya nanti banyak jawabannya di Mind Hacking 3, tapi kita belajarlah untuk sana dulu. Seperti itu. Ini termasuk teknik leadership ya Pak ya? Betul, masuk di sana. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikut pelatihan kepemimpinan, kan tadi saya pelatihan ya, emang tadi leadership harusnya saya masukin juga ya. Seperti itu. Bahwa perlu kita ini, kalau dalam di asuransi suka ada teknik untuk handling objection ya, melatih. Jadi udah ada jawabannya tuh, ada 100 objek udah dihafal tuh. Jawabannya apa udah hafal dan dilatih. Nah, seperti itu. Nah, itu pola. Nah, pola itu kan sebenarnya kita udah belajar minggu lalu ya. Pola. Nah, sebenarnya kita ngopi pola. Ya, ternyata orang tuh polanya itu kayak Mbak Urip ya, pola itu sebenarnya udah ada polanya ya. Orang pasti keluhannya itu aja. Nah, itu udah menjadi pola yang bisa kita
yang bisa kita tulis dan kita udah tahu jawabannya. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Probo. Silakan, kita udah lewat tapi nggak apa-apa, satu ada 2 pertanyaan lagi. Kalau nggak kita lanjut ke nanti. Oke, kalau nggak nanti kita lanjut di di WA group ya. Oke, sebelum kita tutup yang berkenan kita sesi foto ya. Kita buka ininya, yang berkenan aja ya. Oke, 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat dan mudah dipraktikkan. Yang penting praktek ya. Nanti praktek kita banyak diskusi nanti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan pagi semua. Ya, izin saya tutup ya. Jazakallah. Makasih. Ya.